Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi tema 8 Bumiku subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, silahkan kalian siapkan buku catatan kalian dan catatlah hal-hal penting yang ada dalam pembelajaran kali ini ya. Gerak rotasi bumi. Setiap hari kita beraktivitas di bumi, sebuah planet yang menjadi bagian dari sistem tata surya. Bumi yang kita tempati memiliki perilaku khas yang mempengaruhi keadaannya. Salah satunya perilaku bumi yang akan kita pelajari yaitu gerak bumi pada porosnya. Gerak bumi berputar pada porosnya disebut sebagai rotasi. Ya, jadi rotasi adalah gerak bumi berputar pada porosnya. Kita berada tepat di poros kutub utara. Gerak rotasi bumi berarah dari barat ke timur. Gerak rotasi tersebut berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, posisi poros bumi saat berotasi yaitu miring 23,5 derajat. Akibat rotasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa. Akibat dari rotasi bumi antara lain, yang pertama, pergantian siang dan malam. Wilayah di bumi mengalami siang dan malam secara bergantian. Itu adalah salah satu akibat dari rotasi bumi. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Yang ketiga, perbedaan waktu di bumi. Daerah-daerah di bumi memiliki perbedaan waktu. Nah, 3 akibat rotasi bumi ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Akibat rotasi bumi yang pertama yaitu tadi peristiwa siang dan malam. Siang dan malam terjadi setiap hari secara silih berganti. Peristiwa siang dan malam ini tidak dapat dilepaskan dari gerak rotasi bumi. Bagian bumi yang menghadap ke matahari mengalami siang hari. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari mengalami malam hari. Kondisi bagian bumi yang menghadap atau membelakangi matahari terjadi karena perputaran bumi pada porosnya. Rotasi bumi akan mengakibatkan pergantian siang dan malam di suatu wilayah bumi. Wilayah bumi bagian timur akan terlebih dahulu mengalami waktu siang hari dibandingkan wilayah bagian barat. Penyebabnya adalah wilayah ini lebih cepat bertemu dengan matahari. Selanjutnya, akibat rotasi bumi yang kedua yaitu gerak semu harian matahari. Perputaran bumi dari arah barat ke timur menyebabkan matahari seakan-akan bergerak dari timur ke barat. Gerak matahari yang dipengaruhi oleh rotasi bumi ini dikenal sebagai gerak semu harian matahari. Gerak semu artinya gerak yang tidak sesungguhnya. Matahari sebenarnya tidak bergerak dari timur ke barat. Disebut sebagai gerak semu harian matahari karena terjadi setiap hari dan tidak pernah berhenti. Akibat rotasi bumi yang ketiga yaitu perbedaan waktu di bumi. Wilayah bumi memiliki perbedaan waktu antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan waktu di bumi disebabkan oleh perbedaan letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur. Istilah lain dari garis bujur adalah garis meridian. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang dari kutub selatan hingga kutub utara bumi. Garis bujur membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat disebut garis bujur barat, sedangkan bagian timur disebut garis bujur timur. Satuan untuk nilai garis bujur yaitu derajat. Jumlah total garis bujur adalah 24, terdiri atas 12 bujur timur dan 12 garis bujur barat. Garis bujur timur dan bujur barat berhimpit di garis 0 derajat yang merupakan garis meridian utama atau disebut juga prime meridian. Garis ini melewati banyak negara dan kota, salah satunya yaitu Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karena itu, Greenwich ditetapkan sebagai penentu waktu internasional yang disebut
GMT atau Greenwich Mean Time pada tahun 1884. Jumlah total garis bujur sebanyak 24. Hal ini menjadikan bumi memiliki 24 zona waktu. Satu zona waktu sebesar 15 derajat dengan perbedaan waktu 1 jam. Mengacu pada garis bujur 0 derajat, penambahan 15 derajat ke arah timur, waktu akan lebih cepat 1 jam daripada waktu di Greenwich. Jika dipindahkan 15 derajat ke arah barat, maka waktu akan lebih lambat 1 jam. Negara kita, Indonesia, terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, mempunyai perbedaan waktu 7-9 jam dengan kota Greenwich. Waktu di Indonesia lebih cepat daripada di Greenwich. Contoh, jika kita berada di kota Jakarta pada pukul 12 siang, maka di Greenwich itu baru pukul 5 pagi. Pada saat yang sama, jika kita berada di kota Denpasar, menunjukkan pukul 13, dan di kota Jayapura akan menunjukkan waktu pukul 14. Secara umum, pembagian zona waktu Indonesia terbagi menjadi 3 berdasarkan letak garis bujurnya. Sehingga perbedaan waktu antara di kota Jakarta kemudian dengan kota Denpasar itu adalah 1 jam. Sedangkan perbedaan waktu kota Denpasar dan kota Jayapura juga 1 jam. Tetapi untuk perbedaan waktu kota Jakarta dan Jayapura adalah 2 jam. Agar kalian lebih jelas mengenai pembagian perbedaan waktu di Indonesia, sekarang coba perhatikan peta berikut dan juga pembagian waktunya. Nah, di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. WIB singkatan Waktu Indonesia Barat. Wilayahnya terbentang sepanjang garis 105 derajat bujur timur. 2. Wilayah-wilayahnya meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, memiliki waktu 7 jam lebih cepat daripada kota Greenwich. Ya. Yang kedua adalah zona waktu WITA atau Waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah memiliki ciri-ciri yang pertama, wilayahnya terbentang sepanjang garis 120 derajat bujur timur. Wilayahnya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi yang ketiga, memiliki waktu 8 jam lebih cepat daripada kota Greenwich. Nah, yang ketiga ada WIT atau Waktu Indonesia Timur. Ciri-cirinya, wilayahnya terbentang sepanjang garis 141 derajat bujur timur. Yang kedua, wilayahnya meliputi Pulau Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga, memiliki waktu 9 jam lebih cepat dari kota Greenwich. 3 zona waktu ini, WIB, WITA, dan WIT, itu memiliki perbedaan waktu 1 jam lebih cepat. Ya, contohnya, Andi berada di kota Semarang, di Pulau Jawa, pada pukul 7.00 WIB. Sedangkan Made berada di kota Denpasar di Pulau Bali. Jam milik Made menunjukkan waktu pukul 08.00 WITA. Sedangkan Roy berada di Pulau Papua. Jam Roy menunjukkan waktu pukul 09.00. Nah, itu adalah perbedaan waktunya. Ya. WIB ke WITA itu berbeda 1 jam. WIB ke WIT itu berbeda 2 jam. WITA ke WIT itu berbeda 1 jam. Mengenal revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi.
Bumi mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk elips. Orbit yang dilalui bumi saat berevolusi disebut ekliptika. Revolusi bumi terjadi selama 365 hari atau 1 tahun. Saat berevolusi, posisi bumi miring 23,5 derajat terhadap ekliptika. Akibat revolusi bumi, sama seperti rotasi bumi, revolusi bumi juga mengakibatkan beberapa peristiwa. Nah, sekarang kita akan mempelajari akibat revolusi bumi. Akibat revolusi bumi ada 3. Yang pertama, pergantian musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami pergantian musim pada waktu tertentu. Nah, yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Matahari tampak terbit dari titik yang berbeda setiap periode tertentu dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga, ditetapkannya kalender Masehi. Waktu 1 tahun dalam kalender Masehi dibuat berdasarkan kala revolusi bumi. Sekarang kita bahas satu persatu akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Perubahan posisi matahari disebut gerak semu tahunan matahari. Disebut gerak semu karena sebenarnya matahari diam, sedangkan bumi lah yang bergerak mengelilingi matahari dengan sudut kemiringan yang berubah. Gerak semu tahunan matahari menyebabkan terjadinya perubahan musim. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Pada tanggal 21 Maret, matahari terletak di garis khatulistiwa. Kemudian, pada tanggal 21 Juni, matahari bergerak dan berada di garis balik utara. Garis balik utara besarnya adalah 23,5 derajat lintang utara. Kemudian, bergeser lagi pada tanggal 23 September. Matahari terlihat seperti berada di khatulistiwa. Kemudian, selanjutnya bergeser lagi pada tanggal 22 Desember berada pada garis balik selatan yang besarnya 23 derajat lintang selatan. Kemudian kembali lagi pada tanggal 21 Maret berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa besarnya adalah 0 derajat. Selanjutnya, pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Salah satu akibat dari revolusi bumi adalah pergantian musim. Selama 1 tahun, belahan bumi utara dan selatan menghadap serta membelakangi matahari secara bergantian. Nah, coba diperhatikan ini ya. Ketika pada tanggal 21 Maret, bumi akan mengalami musim panas dan juga musim dingin. Kemudian, pada tanggal 22 Desember sampai dengan 23 September akan mengalami musim gugur dan juga musim semi. Kemudian dari tanggal 23 Desember sampai 21 Juni akan terjadi musim panas dan musim dingin. Dan dari tanggal 21 Juni sampai 21 Maret akan terjadi musim semi dan musim gugur. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menuliskan musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan selatan. Musim yang terjadi di belahan bumi utara dan selatan dalam waktu tertentu tentu berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat perbedaan musim di belahan bumi utara dan selatan. Nah, jika pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni di belahan bumi utara itu adalah bermusim semi, sedangkan di belahan bumi selatan adalah musim gugur. Kemudian pada tanggal 21 Juni sampai 23 September belahan bumi utara akan mengalami musim panas. Berkebalikan dengan belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Yang ketiga, pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, pada belahan bumi utara akan mengalami musim gugur dan di belahan bumi selatan akan mengalami musim semi. Kemudian yang terakhir, tanggal 22 Desember sampai 21 Maret. Di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan di belahan bumi selatan akan mengalami musim panas.
Daerah bumi yang berada di sekitar Khatulistiwa menerima pancaran sinar matahari yang hampir sama sepanjang waktu. Di daerah Khatulistiwa mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang terjadi bergantian, berlangsung kira-kira 6 bulan. Musim kemarau berlangsung pada bulan April hingga September, sedangkan musim penghujan akan berlangsung pada bulan Oktober sampai dengan Maret. Daerah Khatulistiwa itu disebut dengan daerah tropis, sehingga hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Dari materi revolusi bumi yang telah kalian simak, kita dapat mengetahui 5 fakta mengenai revolusi bumi. Fakta yang pertama, revolusi bumi terjadi selama 1 tahun. 2. Orbit yang dilalui bumi saat berevolusi disebut ekliptika. Yang ketiga, revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Yang keempat, revolusi bumi mengakibatkan gerak semu tahunan matahari. Yang kelima, revolusi bumi menjadi dasar pembuatan kalender Masehi. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian catat materi-materi penting pada video pembelajaran kali ini. Tetap jagalah kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ibu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.